Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba mengajukan pertanyaan terkait dengan imsak. Sebagian orang berpendapat imsak itu dianggapnya apakah bid'ah atau tidak, itu karena tidak ada kata-kata imsak itu dari Nabi. Itu pertama ya. Nah, jadi apakah perlu nggak ada imsak itu? Yang kedua, kenapa ada imsak? Untuk apa ada imsak itu? Nah, mohon dijelaskan terkait dengan itu. Iya, bahwa imsak itu bermakna menahan. Jadi dalam ibadah puasa, waktu imsak itu sangat diperlukan sebagai batas kita tidak boleh sahur lagi. Jadi ketika waktu imsak itu sudah tiba, berarti itu sebagai batas waktu akhir kita sahur. Nah, memang ada sebagian masyarakat yang masih berpendapat bahwa batas waktu sahur ya ketika adzan berkumandang. Tapi dalam astronomi imsak itu justru waktunya 10 menit sebelum adzan dikumandangkan. Nah, itulah sebagai batas dari seseorang untuk makan sahur itu. Berarti kalau mereka makan sahur itu batal nggak puasanya? Kalau misalkan mereka sudah imsak itu makan sahur, karena itu sebagai batas akhir, limit, berarti seharusnya tidak boleh. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang berpendapat, kalau mereka berpendapat bahwa batas akhir untuk makan sahur itu adalah adzan, itu mereka menganggap sah. Jadi kalau mereka makan, misalnya ketiduran, kemudian waktu imsak dia makan terus azan berhenti. Jadi boleh nggak begitu? Jadi kalau menurut saya, kalau seseorang sahur, seseorang puasa itu kemudian dia bangunnya terlambat, artinya kelolosan sehingga sudah lewat waktu imsaknya. Kalau menurut saya pribadi ya teruskan aja puasanya, kita tanpa sahur. Seperti kemarin saya juga mengalami hal yang sama. Jadi saya terbangun itu waktunya 5 menit sebelum adzan subuh. Tapi karena batas sudah melewati batas imsak, itu akhirnya saya sendiri tidak sahur sehingga meneruskan untuk puasa tanpa sahur. Berarti ini ada dua pendapat ya, Bapak. Pertama, tidak boleh lagi makan atau minum ketika imsak sudah tiba. Itu. Kedua, boleh makan sampai adzan subuh. Nah, menurut fikih mana ini yang menurut Bapak lebih tepat lah kira-kira? Kalau menurut saya, karena yang namanya ilmu falak itu adalah sebagai suatu gabungan dari ilmu fikih dengan astronomi, otomatis untuk bisa menafsirkan hal itu kita lebih condong ke waktu imsak itu sebagai batas akhir seseorang untuk makan sahur saat puasa, seperti itu. Lebih condong ya. Tapi tidak menghukumi mereka kalau mereka makan pada saat itu dianggap batal puasanya. Nah, mereka
saya tidak menggunakan seperti itu karena mereka ada yang berpendapat bahwa cuman dalilnya saya belum menemukan yang berpendapat bahwa batas akhir makan sahur itu adalah saat adzan subuh. Nah, seperti itu. Kalau mereka berpendapat seperti itu, ya ketika adzan subuh berarti itu sudah batas akhir, tidak boleh makan lagi. Seperti itu. Tapi kalau yang mereka berpendapat bahwa batas akhir adalah imsak, yang artinya berarti 10 menit sebelum waktu subuh, itu berarti ketika waktu imsak datang berarti itu sebagai batas akhir, tidak boleh makan lagi. Di sana ada pertanyaan Pak Ustaz. Di sana kan batas malam Isya, waktu Isya sampai waktu subuh. Nah, waktu Isya itu waktu sahur. Nah, maghrib sampai Isya, habis waktu Isya kan subuh. Nah, waktu subuh itu kan sudah memasuki waktu subuh, artinya puasa. Nah, kapan waktu subuh itu? Nah, itu. Jadi, secara astronomi waktu subuh itu yang biasa kita gunakan saat ketinggian matahari minus 20 derajat. Nah, oke. Pada saat itu, apakah itu waktu imsak atau waktu subuh itu? Nah. Kemudian waktu imsak itu saat ketinggian matahari adalah minus 22 derajat. Sedangkan waktu Isya itu adalah minus 18 derajat. Nah, artinya subuh itu lebih mendekati berapa tadi subuh itu berapa? 10 menit setelah imsak waktu subuh. Nah, berarti masih ada waktu Isya. Imsak itu masih waktu Isya atau tidak? Tidak. Sudah masuk waktu apa? Waktu apa imsak itu? Imsak berarti kan sebelum subuh. Ya. Berarti masih ada waktu Isya di situ. Isya. Ya, Pak. Berarti jadi kalau menurut ini, kalau mereka makan pada saat itu, jadi benar boleh. Kalau misalkan kan waktu masih Isya itu. Ya, Isya tapi sudah batas akhir ya. Iya, batas akhir. Nah, ini mungkin ini pentingnya imsak itu untuk kehati-hatian ya. Bisa juga untuk kehati-hatian karena saat itu sebagai ihtiyat ya. Ihtiyat. Jadi kalau ini ada pendapat ya. Ada yang melaksanakan imsak itu sudah mulai start puasa. Atau subuh start puasa. Jadi kira-kira begitu Sas? Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, bab ini jadi masalah di masyarakat supaya tidak keliru, karena mereka juga seperti apa sih namanya imsak itu. Nah, gitu. Jadi imsak itu merupakan suatu batasan supaya kita berhati-hati untuk tidak terlanjur makan karena masuk waktu subuh. Ya, seperti halnya waktu-waktu sholat itu kan setiap waktu sholat itu pasti ada ikhtiyatnya. Pasti ada minimal 2 menit. Artinya ketika misalkan hasil hitungan kita subuh jatuh misalkan jam 5:02. Nah, itu sebenarnya kalau subuhnya itu jam 5. Karena ada tambahan 2 menit. Kecuali ketika waktu terbit itu justru dikurangi sama waktu terbit sama imsak itu dikurangi 2 menit. Waktu yang lain selain itu waktu zuhur maghrib itu ditambah 2 menit. Gitu. Ini berhati-hati ini. Ihtiyat. Karena sesungguhnya waktu itu tidak bisa dipastikan ya. Hanya berihtiyat ya, semacam anda lari ya, 1, 2, 3 gitu ya. Demikian Sas, kita sudah memahami bahwa imsak itu merupakan suatu sikap kehati-hatian untuk melakukan ibadah puasa. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.